Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tensioner ya guys ya. Jadi tensioner ini berlaku untuk semua motor 4 tak ya guys ya. Nah kebetulan di depan saya ini tensionernya punya CBR ya guys ya, CBR 150 ya, yang facelift ya. Jadi ini ada dua tensioner ya. Nah, yang pertama ini adalah tensioner bawaan motor ya. Ini bawaan motornya CBR ya, yang modelnya seperti ini ya. Terus yang kedua ini adalah tensioner aftermarket ya guys ya, atau biasa dibilang ini tensioner racing ya, karena model cara kerjanya sedikit beda ya. Kalau yang racing dia pakai gigi seperti ini ya. Nah, terus ini juga punya CBR, jadi punya CBR, Karisma, Supra, CBR 250 itu sama ya guys ya. Ukurannya sama, ukuran baut-bautnya ini sama semua ya. Bentuknya juga sama ya, jadi bisa disubstitusikan ya. Jadi kalau yang tensioner original CBR 150 itu harganya kan, kalau yang original kan sekitar 350-an ya guys ya, mahal banget ya. Jadi bisa pakai punyanya Karisma lah, bisa, harganya lebih terjangkau kalau yang original. Nah kalau yang racing ini juga lebih murah ya guys ya, harganya di kisaran 100 ribuan ya. Nah ini ini saya mau bercerita bahwa kemarin ini saya sempat ganti tensioner racing ini, karena ini kemarin rusak ya guys. Ini yang original kan rusak, tapi ini udah saya benerin, udah bisa nih guys ya. Jadi ini kemarin kan rusak, ininya lepas ya, nih pernya ini lepas, ini kemarin udah saya benerin. Jadi ini udah nggak rusak lagi guys ya. Jadi ini udah bisa lagi ya. Nah ini kan udah bisa lagi ya. Cuman ini kemarin terlalu pendek ya motongnya, nekuknya. Jadi ini ya. Nah kan bisa ya, udah mau nonjok lagi ya, karena sebelumnya kan nggak bisa. Nah ya, ini yang originalnya udah saya benerin dan ini bisa balik lagi. Jadi nanti kalau yang sekarang dipakai di motor CBR saya nanti ternyata bermasalah lagi, mungkin saya pasang lagi ya. Nah sedangkan kalau yang racing ini modelnya kan pakai seperti ini ya. Ini ada geriginya, terus ini ada penguncinya, terus di sini ada pernya, penahan pengunci ya guys ya. Terus di dalam sini juga ada penahannya ya. Jadi waktu kita masang pertama kali itu ini didorong ke belakang. Nah ini kemarin tuh baru dipakai kurang lebih sebulanan, ini udah rusak ya guys ya. Ini udah nggak bisa ngunci lagi guys nih. Nah udah nggak bisa ngunci lagi ya, udah nggak bisa nonjok lagi ya. Makanya kemarin saya belikan lagi ya, yang model seperti ini punyanya Karisma ya, dan sekarang masih dipakai. Nah ini yang racing yang model gini tuh, ini dia udah ngunci lagi nih guys. Jadi penguncinya ini nggak gigit lagi ya, jadi ini cuman ngandalin per yang ada di dalam sini ya guys ya. Ini nggak bisa buka ya guys ya, karena nggak ada kunci L nya ya. Di dalam sini ada pernya juga. Nah ini pernya juga nggak kuat nahan ya. Jadi ini waktu dipakai, waktu rantai ketengnya menegang, dia kedorong, jadi nggak fungsi ya guys ya. Jadi ini kemarin saya beli harganya cukup murah guys ya, cuman sekitar 40 ribuan ya. Cuman ya nggak awet ya guys ya. Jadi ini kurang neken, ini ada kan ada pernya ya guys ini. Ya. Ini harusnya nekennya kuat gini, dia nah gini harusnya kuat nih. Jadi waktu pertama masang ini kan per yang di dalam sini ini kan dibuka, ini kan didorong dulu baru dipasang. Begitu per ini dimasukin, otomatis dia akan keluar dorong ya guys ya. Jadi waktu kita masang ini sebaiknya posisi posisi rantai keteng atau noken asli di posisi top ya guys ya, bahwa posisinya piston di top ya kalau bisa. Jadi waktu posisi rantai ketengnya menegang ya guys ya, kalau bisa ya. Soalnya nanti waktu pas
mode-nya nyala, rantai kotengnya mengendur, ini otomatis akan keluar sendiri ya. Jadi untuk pemasangannya sebaiknya waktu menegang, takutnya kalau pas waktu kendor ini terlalu panjang ya. Kalau pas kendor banget dia akan terlalu neken banget, soalnya kalau sekali keluar sini dia nggak akan balik lagi ya guys ya. Begitu juga yang ini, yang orinya pun begitu guys. Jadi ini sekali mentok ke depan atas, waktu kita masangnya misalkan posisi pistonnya nggak di top atau noken asnya nggak posisi free dan posisi rantai ketengnya terlalu kendor atau yang paling kendor, dia akan terlalu keluar, otomatis nanti waktu rantai ketengnya menegang dia terlalu neken guys ya. Jadi antar terlalu neken rantai keteng, nanti lama-lama rantai ketengnya akan mulur, atau kalau enggak bantalan penekan yang rantai keteng yang terbuat dari apa itu namanya, kayak semacam karet atau plastik, itu nanti cepat kemakan ya guys ya. Jadi kalau mau ganti tensioner ini, posisikan piston di posisi top ya, TMA ya, atau waktu rantai keteng posisinya menegang, supaya apa namanya, ininya enggak terlalu panjang ya, dan supaya enggak loncat ya. Kadang kalau takutnya kalau waktu kendor itu nanti waktu dinyalakan pertama kali dia akan loncat. Nah ini yang racing ini karena udah rusak, kemarin saya beli yang Karisma yang model standar lagi ya. Dan ini yang racing juga sedikit lebih panjang ya guys ya. Oh ya, ini juga sebenarnya bisa disetting guys ya. Disetting di ini kan ada, di sini kan ada ulirnya, ini bisa dibikin lebih keluar lagi, lebih panjang lagi sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ini segini udah cukup ya guys ya. Udah cukup, nonjokannya udah cukup. Kalau menurut saya yang racing ini malah kepanjangan kalau menurut saya. Kalau di CBR atau CB itu kalau stutnya terlalu neken, terlalu panjang tuh biasanya akan muncul suara ngiung gitu ya, ngiung waktu digas. Kalau settingannya nggak pas ya. Oh ya, jadi satu lagi guys ya, yang punya Karisma itu ada yang bagian ininya cekung ya guys, dalam ya guys ya, ke dalam gini, jadi dia nekuk. Jadi carinya beli kalau untuk CBR, cari yang modelnya kayak gini, kayak standarnya, jangan yang bagian ininya ada cekungannya ya di dalamnya, karena nanti baut airnya nggak bisa ngencenginya nggak bisa ya guys ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, kalau mau ganti tensioner tuh saya lebih menyarankan ke yang model standar seperti ini ya guys ya. Jadi bisa pakai punya Karisma yang murah ya, kalau untuk CBR 150 ya, atau CBR 250 kayaknya sama sih, setahu saya sama, dibandingkan kalau yang racing seperti ini guys ya. Kalau menurut saya yang racing ini rawan ini guys, rawan rusak kayak ini guys, udah nggak neken lagi guys, karena yang di sini kan pernya cuma per kecil aja ya penekannya ya. Kalau pernya ini udah lemes kena panas kan lama-lama juga gini juga. Sebenarnya sama ya guys ya, yang model gini juga kalau kena panas rawan lemes ya teman. Kalau ini udah ngunci kan dia nggak akan walaupun ini lepas kan, ini guys sebenarnya nggak akan ngunci, nggak akan dorong ya. Aduh, licin. Nah, terus di bagian ini juga ada o-ringnya ya guys, ini jangan sampai hilang ya, karena nanti kalau nggak ada o-ringnya dia akan muncrat, olehnya akan rembes. Nah oke guys, mungkin sekian dulu video saya kali ini tentang tensioner original dan tensioner racing ya guys ya. Oke guys, thanks for watching.